Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Merdeka. Pada video kali ini, saya dan teman saya akan sedikit menjelaskan materi administrasi pertanahan pada mata kuliah administrasi pertanahan dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi, dosen administrasi negara Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya Reski Amalia dengan NIM 11122000123. Baik teman-teman semuanya, langsung saja masuk materi yang pertama, yaitu sistem pendaftaran tanah. Sistem pendaftaran tanah merupakan fondasi yang sangat penting dalam administrasi pertanahan di Indonesia. Proses ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak bagi setiap pemegang hak atas tanah. Dengan adanya sistem pendaftaran yang rapih, negara dapat mencatat setiap hak kepemilikan tanah secara resmi sehingga mampu mencegah konflik dan sengketa di kemudian hari. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, undang-undang ini menjadi landasan yang sangat penting dalam hukum utama administrasi pertanahan, yang dimana undang-undang ini mengatur hak-hak atas tanah dan pengelolaannya. Menurut PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, peraturan pemerintah ini mengatur mekanisme pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum, yang dimana PP ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah. Dengan adanya pendaftaran ini, pemilik tanah dapat memiliki bukti yang sah atas kepemilikan mereka, sehingga dapat mengurangi risiko sengketa. Adapun jenis-jenis pendaftaran tanah, yang pertama ada pendaftaran pertama kali, yang dimana proses ini dilakukan untuk pertama kalinya, yang biasanya untuk tanah yang belum terdaftar sebelumnya. Yang kedua ada pemeliharaan data. Pemeliharaan data merupakan sebuah proses untuk memperbarui dan menjaga keakuratan data pendaftaran tanah yang sudah ada. Oke, langsung saja masuk ke materi yang kedua, yaitu hak atas tanah dan peralihan hak. Hak atas tanah dan peralihan hak merupakan kewenangan hukum yang diberikan kepada suatu individu atau badan hukum untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah. Di Indonesia sendiri, jenis-jenis hak atas tanah telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan memiliki karakteristik yang berbeda. Adapun jenis-jenis hak dalam pendaftaran hak kepemilikan tanah, yang pertama ada hak milik. Hak milik merupakan hak penuh atas tanah yang dapat diwariskan dan dijual. Yang kedua, HGU atau hak guna usaha, merupakan hak untuk mengusahakan tanah negara untuk pertanian atau perkebunan dalam jangka waktu yang tertentu. Yang ketiga, ada hak guna bangunan atau HGB. HGB merupakan hak untuk mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan miliknya sendiri. Dan yang terakhir yaitu ada hak pakai. Hak pakai merupakan hak untuk menggunakan tanah milik orang lain dengan izin yang sudah disepakati satu sama lain. Oke, di sini saya akan menjelaskan terkait reforma agraria, yang dimana reforma agraria adalah suatu program strategis nasional yang dimiliki oleh ATR BPN yang memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan keagrariaan di Indonesia, yang dimana program ini tidak hanya berfokus pada distribusi tanah saja, tetapi juga menyentuh aspek keadilan sosial dan juga pemberdayaan masyarakat, serta membantu dalam pengakuan hak-hak atas tanah masyarakat adat serta petani kecil. Dalam konteks ini, reforma agraria menjadi upaya negara untuk memperbaiki ketimpangan struktur kepemilikan tanah yang selama ini menjadi akar persoalan agraria di Indonesia. Tujuan utama dari reforma agraria sendiri adalah menciptakan akses yang lebih adil terhadap tanah bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan oleh sistem-sistem kepemilikan tanah. Melalui program redistribusi ini, negara memberikan kesempatan agar masyarakat yang tidak memiliki lahan atau memiliki lahan sangat sempit itu dapat memperoleh hak atas tanah. Hal ini diyakini oleh pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan dan juga memperkuat ketahanan ekonomi negara serta potensi konflik agraria. Di sini
Kementerian ATR BPN merupakan badan yang secara teknis bertanggung jawab mulai dari pendataan, verifikasi hingga penyerahan legalitas tanah kepada masyarakat dalam kerangka program strategis nasional. Poin terkait sengketa dan konflik pertanahan. Di sisi lain dari sebuah konflik agraria di Indonesia tidak terlepas dari yang namanya sengketa dan konflik pertanahan. Di sini kerap terjadi di berbagai daerah karena persoalan kompleks yang tidak hanya berdimensi hukum tetapi juga sosial, ekonomi, bahkan politik. Konflik ini umumnya dipicu oleh tumpang tindih klaim kepemilikan, lemahnya sistem administrasi pertanahan, dan juga ketidakjelasan status dari hukum atas tanah tersebut. Secara umum konflik ini dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal sendiri adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dengan negara atau lembaga pemerintah. Contohnya seperti pengambil alihan tanah oleh negara untuk pembangunan tanpa ganti rugi, atau bisa dibilang seperti penggusuran layaknya seperti pembangunan jalan tol. Yang kedua adalah konflik horizontal, yang dimana terjadi antar individu, antar kelompok masyarakat adat dan sebagainya, yang dimana hal ini terjadi karena biasanya terjadi klaim ganda atau ketidakjelasan legalitas hak atas tanah tersebut. Penyebab dari konflik ini sangat beragam, seperti 1. Tumpang tindih hak atas tanah, yang dimana dua pihak atau lebih mengklaim kepemilikan atas bidang tanah yang sama, dan juga ketidakjelasan status dari tanah tersebut. Dalam penyelesaiannya sendiri ada beberapa jenis penyelesaian, yang dimana yaitu mediasi atau dialog damai antar pihak yang bersangkutan. Yang kedua ada adjudikasi, yang dimana melalui jalur hukum atau proses peradilan. Selanjutnya ada peradilan PT-UN, yang dimana hal ini melalui kasus administrasi. Dan juga non-litigasi, yang dimana penyelesaian ini di luar pengadilan seperti arbitrase. Selanjutnya, pengadaan tanah untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan suatu proses penting dalam pembangunan infrastruktur nasional, seperti pembangunan jalan tol, bendungan, rumah sakit, atau sekolah dasar. Undang-undang yang mengatur untuk pengadaan tanah yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Undang-undang ini mengatur pengadaan tanah untuk kepentingan umum seperti pembangunan infrastruktur, tahapan perencanaan yang merupakan suatu penyusunan rencana pengadaan tanah berdasarkan kebutuhan. Persiapan mengumpulkan data dan informasi mengenai tanah yang akan diadakan. Yang kemudian proses pelaksanaan yaitu pengadaan tanah yang melibatkan negosiasi dan pembelian. Penyerahan tanah yang telah diadakan kepada pihak yang membutuhkan. Kemudian ada prinsip kepentingan umum pengadaan tanah harus untuk kepentingan masyarakat luas. Kemudian keadilan, proses harus adil bagi semua masyarakat yang terlibat dalam proses tersebut. Kemudian ada partisipatif, masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengadaan. Pemberian ganti rugi yang layak, pemilik tanah harus mendapatkan kompensasi yang adil dan merata. Kemudian saya menjelaskan mengenai tata ruang dan zonasi. Tanah tata ruang merupakan upaya negara dalam mengatur pemanfaatan ruang secara terencana dan berkelanjutan. Dalam konteks administrasi pertanahan, tata ruang menjadi pedoman utama dalam menentukan fungsi dan suatu peruntukan tanah di setiap wilayah. Hubungan administrasi pertanahan harus selaras dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW dan rencana detail tata ruang atau RDTR
untuk memastikan penggunaan tanah yang efisien dan berkelanjutan. Fungsi zonasi untuk menentukan peruntukan tanah yang sesuai dengan rencana tata ruang, seperti area untuk pemukiman, industri, dan pertanian. Peraturan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Undang-undang ini mengatur penataan ruang untuk mencapai keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan. Adapun kesimpulan, administrasi pertanahan merupakan pilar utama dalam pengelolaan agraria nasional melalui sistem pendaftaran tanah, pengakuan hak, reforma agraria, kemudian ada penanganan sengketa hingga pengadaan tanah dan pengaturan tata ruang. Negara berupaya menciptakan tertib hukum, keadilan sosial, dan pembangunan berkelanjutan. Pemahaman menyeluruh terhadap konsep dalam administrasi pertanahan sangat penting bagi mahasiswa, praktisi, dan masyarakat luas agar mampu berperan aktif dalam menjaga dan mengelola tanah sebagai sumber daya strategis suatu bangsa.